bersih dan sehat ini dapat kita lakukan di rumah, di sekolah, kemudian di tempat bermain, atau di lingkungan di sekitar rumah kita. Jadi, menjaga hidup bersih dan sehat itu dilakukan di mana saja. Apalagi di masa pandemi sekarang ini. Kita harus rajin dan wajib untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan agar kita semua bisa terhindar dari penyakit dan virus berbahaya. Oke adik-adik, kita lihat cerita tentang Dayu dan keluarganya yang menjaga kebersihan lingkungan ya. Nah, ini adalah Dayu. Dayu anak yang gemar bernyanyi. Ia bernyanyi tentang hidup bersih dan sehat. Bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut ini. Jika ada tanda seperti ini, hanya nadanya saja, berarti dibunyikan satu ketukan. Kemudian, jika ada nada dengan garis di atasnya, berarti masing-masing nada do atau yang angkanya 1 ini dibunyikan setengah ketukan. Kemudian, jika ada tanda titik di awal nada, maka ini dibunyikan sebanyak 2 ketukan. Kemudian, jika ada nada, kemudian ketukan, kemudian garis di atasnya, maka nada do, ini contoh ya, nada do dibunyikan 1,5 ketukan. Dan angka 0 ini merupakan tanda istirahat. Kemudian, jika ada tanda titik dan ditambah dengan tanda garis di atas, artinya angka 0 dibunyikan setengah ketukan. Nah, sama seperti ini contohnya. Titik, kemudian nada, kemudian tanda garis di atas. Artinya ini mi, angka 3 berarti mi ya adik-adik, dibunyikan selama setengah ketukan. Supaya lebih jelas, mari kita praktikkan panjang pendek nada dengan menyanyikan lagu berjudul Membuang Sampah. Apakah adik-adik sudah tahu lagunya? Nah, ini dia judulnya Membuang Sampah. Lagu ini diciptakan oleh Bapak Ate Mahmud. Nah, adik-adik, kalian bisa mendengarkan dulu ya kakak bernyanyi. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa mengulangnya untuk menyanyikan lagu ini. Oke adik-adik, kita mulai ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, itu dia adik-adik. Bagus ya lagunya. Nah, nanti kalian juga nyanyikan lagu Membuang Sampah ini dengan memperhatikan panjang pendek nadanya sesuai yang tadi sudah kita pelajari ya. Kalian bisa mengajak anggota keluarga kalian untuk bernyanyi bersama. Nah, adik-adik, setelah tadi kita melihat atau menyanyikan lagu Membuang Sampah, maka memiliki cerita tentang semut dan lebah. Apa ya yang mereka sedang lakukan? Kita lihat ceritanya ya. Lebah berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan, semut?" "Aku sedang membersihkan
sehat. Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat. Ya Lebah, sama-sama. Menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab kita sebagai anggota di rumah. Adik-adik, ceritanya bagus sekali ya. Semut membersihkan rumah agar rumahnya rapi dan bersih serta terhindar dari penyakit. Siapa di sini yang sama seperti semut suka membersihkan rumah? Kalian hebat. Sama seperti semut, keluarga Dayu juga rajin menjaga kebersihan rumah. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini adik-adik, semua anggota keluarga bekerja sama untuk membersihkan rumah. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Nah, kita lihat pada gambar ini ya. Tidak ada sampah berserakan ya adik-adik. Kemudian kita lihat Dayu sedang mengelap meja dari debu-debu supaya debu-debunya hilang. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Adik-adik, pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti yang dilakukan keluarga Dayu? Apa saja alat yang digunakan untuk membersihkan rumah yang pernah kalian gunakan? Nah, pastinya banyak sekali ya alat-alat yang bisa kita gunakan untuk membersihkan rumah. Nah, adik-adik, dari cerita semut dan cerita keluarga Dayu tadi, terdapat beberapa kosakata tentang lingkungan. Mari kita lihat bersama ya. Ada bersih, sehat, dan rapi. Nah, di bawahnya kakak sudah memiliki makna dari masing-masing kata ini. Sekarang mari kita pasangkan kata-kata yang di atas ini dengan maknanya ya, sesuai dengan makna yang benar. Kita mulai dari kata bersih. Adik-adik tahu arti kata bersih? Apakah bersih artinya teratur baik, atau bebas dari penyakit, atau bebas dari kotoran? Nah, kira-kira yang mana ya artinya? Adik-adik sudah dapat jawabannya? Kita lihat ya jawabannya. Nah, ini dia. Bersih artinya adalah bebas dari kotoran. Kemudian, sehat. Apa sih arti sehat? Sehat artinya adalah bebas dari penyakit. Nah, berarti kata rapi artinya adalah teratur baik. Itu dia beberapa kosakata yang ada pada cerita semut dan cerita keluarga Dayu tadi ya. Ini semua merupakan kosakata tentang ciri-ciri lingkungan sehat. Nah, adik-adik kita lanjutkan ya. Perhatikan alat kebersihan berikut ini. Nah, banyak sekali alat kebersihannya. Ada lapel, ada sapu, ada pengki, ada pewangi, ada sapu tangan, ada sikat, dan lain-lain. Ada banyak sekali alat kebersihan yang kita gunakan untuk membersihkan rumah. Alat-alat kebersihan yang ada di rumah kita juga memiliki berbagai macam bentuk. Ada yang berbentuk bangun datar, dan ada juga yang berbentuk seperti bangun ruang. Apakah yang dimaksud dengan bangun datar? Bangun datar adalah bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Bangun datar memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Bangun datar tidak memiliki tinggi dan tebal. Nah, sekarang kita perhatikan, ini dia contoh bangun datar yang ada di sekitar kita ya adik-adik.
Ada yang berbentuk bintang, ada yang berbentuk oval. Ini oval ya adik-adik. Ini yang biru adalah bentuknya persegi. Kemudian yang merah ini bentuknya adalah lingkaran. Yang ungu bentuknya adalah segitiga. Yang kuning berbentuk segi 8. Kemudian yang hijau ini adalah persegi panjang. Yang coklat segi 5. Yang hitam ini segi 6. Kemudian yang abu-abu ini adalah trapesium. Nah, banyak sekali adik-adik macam-macam bangun datar. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini juga salah satu alat kebersihan. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah lap untuk kaki. Nah, lap untuk kaki ini bentuknya seperti ini adik-adik. Ada yang tahu ini bentuk bangun datar apa? Ini adalah bentuk bangun datar persegi panjang. Nah, bangun datar ini memiliki ruas garis. Yang mana ya yang merupakan ruas garis? Kita perhatikan. Di sini kakak sudah membuat garis sebelah sini. Nah, ini dia yang disebut dengan ruas garis. Jadi, ini adalah ruas garis ya adik-adik. Ini satu ruas garis, kemudian ada lagi. Nah, ini juga yang di atas merupakan ruas garis. Kemudian yang samping juga ruas garis. Dan yang bawah juga ada ruas garisnya. Itu merupakan ruas garis dari bentuk bangun datar persegi panjang. Nah, sekarang kita lihat lagi ya, ada alat kebersihan lain, yaitu kain lap untuk mengelap piring. Ini berbentuk apa ya adik-adik? Seperti ini bentuknya adalah persegi. Nah, sama persegi juga memiliki ruas garis. Yang mana ya yang merupakan ruas garis? Ini dia adik-adik, ruas garis. Kemudian yang atas. Kemudian yang samping dan yang bawah. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan, persegi panjang memiliki 4 ruas garis, yaitu samping kiri, samping kanan, kemudian garis atas dan garis bawah. Sama dengan persegi panjang, persegi juga memiliki 4 ruas garis, yaitu samping kiri, samping kanan, dan garis atas dan garis bawah. Nah, adik-adik masih banyak bangun datar lain yang bisa kita pelajari ya. Adik-adik kerjakan latihan tentang bangun datar supaya kalian lebih paham. Oke adik-adik, cukup sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.